Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwan. Amma ba'du, para pemirsa Markazul Inayah, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah materi kita adalah kisah heroik di bulan terbaik. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya bulan Ramadan adalah bulan untuk serius. Rukun dari rukun-rukun Islam, yaitu puasa di bulan Ramadan, adalah bulan yang penuh berkah, rahmat, dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari-harinya hanya sedikit saja, sebagaimana sifatnya di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ayyaman ma'dudat, hari-hari yang sedikit, hanya beberapa hari saja, dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-184. Semua sebelum datangnya bulan Ramadan, menanti kedatangan bulan suci ini dengan berbagai jenis penyambutan, Di antaranya ada yang menyambutnya dengan mempersiapkan aneka macam makanan. Ada juga yang dengan mempersiapkan aneka macam siaran TV. Dan ada juga yang dengan mempersiapkan aneka macam permainan. Sungguh bulan ini penuh dengan keutamaan-keutamaan. Pahala yang banyak melimpah dan ampunan dosa yang luar biasa bagi siapa yang berpuasa, berqiyam Ramadan, dan berlailatul qadar dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Karena iman dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa yang diampuni bukan hanya setahun lalu, bukan hanya 2 tahun lalu, tapi dosa yang berlalu tanpa ada batasan waktu tertentu. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dosa-dosanya yang di masa lalu akan diampuni. Yang muttafaqun alaih. Dalam riwayat yang lain disebutkan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berqiyam Ramadan dengan salat karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah berlalu akan diampuni. Muttafaqun alaih. Di antara ulama menyebutkan bahwa qiyam Ramadan maksudnya ini adalah salat tarawih. Di dalam sabda Rasulullah SAW yang lain disebutkan bahwa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang menegakkan malam, yang berqiyam pada malam kemuliaan, yaitu Lailatul Qadar, karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Para pemirsa Markazul Inayah rahimakumullah, bulan Ramadan bukanlah bulan tontonan. Banyak siaran TV, sinetron dan acara yang lainnya yang
ditayangkan di bulan Ramadan. Sebagian mengatakan ya, segera hadir di bulan Ramadan sinetron ini dan itu. Yang lain mengatakan nantikan di bulan Ramadan acara ini dan itu. Dan lainnya yang mereka memilih ya bulan Ramadan sebagai kesempatan besar untuk mendapatkan pemirsa yang banyak ya dan untung yang besar, sehingga membuat penontonnya ya lalai dalam menggunakan sebaik-baiknya ya waktu yang mulia penuh berkah ini. Kemudian ya, bulan Ramadan bukan bulan permainan. Ya, tidak sedikit orang yang sibuk dengan pekerjaannya di luar bulan Ramadan tanpa memikirkan permainan-permainan. Tapi ketika masuk bulan mulia ini, bulan berkah ini, bulan ampunan ini, bulan rahmat ini, mereka malahan menggunakannya dalam kesia-siaan yang mereka tidak biasa lakukan di luar bulan Ramadan. Kemudian bulan Ramadan bukanlah bulan tidur-tiduran. Ya. Ada di antara kaum muslimin yang menggunakan waktu Ramadannya hanya tidur saja dalam menunggu waktu berbuka. Ya, hanya bangun ketika waktu sholat tiba, dan bahkan sangat disayangkan ya ada yang tertidur pulas dari setelah sholat subuh dan tidak bangun kecuali pas azan maghrib. Naudzubillah. Dan kemudian bulan Ramadan bukanlah bulan bermalasan. Mesti sebaliknya. Bulan Ramadan adalah bulan untuk beramal, ya, bulan untuk beramal, bulan untuk memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran, ya. Membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, ya, menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran, ya. Bulan untuk menambah pundi-pundi kebaikan lainnya. Silakan tidur, ya, namun secukupnya. Jangan sampai membuang waktu banyak ya hanya untuk tidur-tiduran saja. Kemudian bulan Ramadan adalah bulan yang bukan untuk makan, bukan bulan makanan. Ketika sahur maupun berbuka puasa, ya banyak aneka makanan yang dihidangkan. Jangan rakus, jangan makan terlalu kenyang. Jangan makan hingga mengakibatkan ngantuk berat yang dengannya sholat ditinggalkan. Makanlah secukupnya. Dengan demikian, ya hendaknya kita jauhi sejauh-jauhnya para pencuri waktu, ya para pencuri waktu emas kita ya, di bulan ini. Telah kita isyaratkan ya, bahwa Ramadan ini hanya beberapa hari saja. Ya. Gunakan waktu-waktu berharga kita itu untuk melakukan ketaatan-ketaatannya. Jangan sampai melakukan kesia-siaan, apatah lagi maksiat yang berakibatkan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dosa di bulan Ramadan ini jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat ancamannya daripada bulan yang lainnya. Meskipun ya berbuat dosa di manapun dan kapanpun itu tetap amat berat ancamannya. Ya. Dari semua ini, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, karena Ramadan bukan bulan untuk bermalas-malasan, bukan bulan untuk tontonan, ya, bukan bulan makan, bukan bulan untuk tidur-tiduran. Ya, maka mari kita ya, memberikan semangat diri kita dengan menyimak ya, beberapa kisah heroik, ya, kisah kepahlawanan, ya, kisah perjuangan, kisah pengorbanan ya, kaum muslimin yang mereka raih kesuksesan mereka, keberuntungan mereka, penaklukan ya, kemenangan di bulan Ramadan ini. Ya, ini menunjukkan bahwa mereka semangat ya, di bulan terbaik. Yang pertama kita sebutkan bahwa ya, heroik perang Badar Kubra, para pahlawan ya, bagaimana mereka ya, di bulan Ramadan menggapai kemenangan besar di perang Badar. Ya. Perang Badar terjadi pada bulan Ramadan, ya, tanggal 17 tahun kedua Hijriah. Ya, kaum muslimin yang berjumlah 313 personel pasukan melawan sekitar 1.000 personel pasukan kaum kafir Quraisy. Ya. Pasukan musuh juga memiliki persenjataan yang lebih canggih,
mereka melengkapi diri dengan baju dan kendaraan perang yang begitu banyak. Dan sementara pasukan kaum muslimin tidak memiliki persenjataan lengkap. Bagaimana kisah heroik perang Badar? Mari kita ikuti kisahnya. Sesaat sebelum perang berlangsung, Hamzah bin Abdul Muttalib, Ali bin Abi Thalib, dan Ubaidah bin Al-Harith radhiyallahu anhum maju berduel, satu lawan satu dengan 3 pemuka kaum musyrikin. Allahu Akbar. Pekik kaum muslimin saat ketiga tokoh Islam itu berhasil menebas 3 jagoan musuh, yaitu mereka adalah Utbah bin Rabi'ah, kemudian anaknya Walid bin Utbah, dan 3 saudaranya Syaibah bin Rabi'ah. Jadi Utbah bin Rabi'ah, kemudian Walid bin Utbah, dan Syaibah bin Rabi'ah. Syaibah dan Walid ini rubuh, sementara Ubaidah dan Utbah sama-sama terluka. Setelah Utbah akhirnya mati, Hamzah dan Ali mengangkat Ubaidah yang sebelah lututnya hampir putus terbelah terbelah pedang. Ubaidah bin Al-Harith akhirnya wafat setelah perang lantaran parahnya luka yang dideritanya. Setelah adu duel ini, perang pun pecah. Rasulullah SAW terus mengibarkan semangat pasukannya dengan berseru. Apa seruan Nabi SAW? Demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Hari ini tidaklah seorang memerangi musuh dengan sabar, bertahan sampai mati dengan menghadapkan muka ke arah musuh, bukan mati karena lari, melainkan Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surga. Pada perang ini, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu berhasil menusukkan pedang ke arah bekas majikannya, Umayyah bin Khalaf, yang dulu pernah menyiksanya habis-habisan. Dua prajurit muda berhasil mendesak Abu Jahal dan membunuhnya. Pasukan Quraisy pun mundur kembali ke Mekah dengan mengusung kekalahan. Allahu Akbar. Jadi perang Badar Kubra ini perang yang terjadi pada bulan Ramadan, di mana kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang sangat besar. Para pemirsa Markazul Inayah yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah berikutnya, kisah kedua, heroik Fathu Mekah. Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah, terjadi pada tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriah, tahun yang ke-8 Hijriah. Dengan peristiwa ini Allah menyelamatkan kota Mekah dari belenggu kesyirikan dan kezaliman, menjadi kota yang bernafaskan Islam dengan ruh tauhid dan sunnah. Bagaimana kisah heroik Fathu Mekah ini? Mari kita ikuti kisahnya, simak baik-baik. Saat Fathu Mekah, Nabi SAW memasuki Mekah dengan menundukkan kepala sambil membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna fatahna laka fathan mubina." Sesungguhnya kami memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Beliau mengumumkan kepada penduduk Mekah, siapa yang masuk masjid maka dia aman. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan maka dia aman. Siapa yang masuk rumahnya dan menutup pintunya maka dia aman. Beliau terus berjalan hingga sampai di Masjidil Haram. Beliau kemudian bertawaf dengan menunggang unta sambil membawa busur yang beliau gunakan untuk menggulingkan berhala-berhala di sekeliling Ka'bah yang beliau lewati. Dan saat itu beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Dengan memegangi pinggiran pintu Ka'bah, beliau bersabda, "Wahai orang Quraisy,
Ya, sesungguhnya Allah telah menghilangkan kesombongan jahiliyah dan pengagungannya terhadap nenek moyang dan pengagungannya terhadap nenek moyang. Ya, manusia dari Adam dan Adam dari tanah. Wahai orang-orang Quraisy, wahai kaum Quraisy, apa yang kalian bayangkan tentang apa yang akan aku lakukan terhadap kalian? Mereka menjawab, yang baik-baik. Sebagai saudara yang mulia, anak dari saudara yang mulia. Boleh bersabda, aku sampaikan kepada kalian sebagaimana perkataan Nabi Yusuf kepada saudaranya, la tasriba alaikumul yawm. Pada hari ini tidak ada cercaan atas kalian. Allah mengampuni kalian. Dia yang Maha Penyayang, pergilah. Kalian sesungguhnya kalian telah bebas. Idhabu antum tulaqa. Ya, Fathu Makkah merupakan kemenangan yang sangat nyata bagi kaum muslimin. Telah sempurna pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengannya. Suku-suku bangsa Arab pun yang berbondong-bondong masuk Islam. Demikianlah karunia besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Jadi ini kisah heroik Fathu Makkah. Kemudian yang ketiga, heroik Saifuddin Qutuz. Para pemirsa Markazul Inayah rahimakumullah, kisah heroiknya Saifuddin Qutuz ini terjadi pada perang Ainun Jalut. Di antara perang terbesar terjadi pada bulan Ramadan, tanggal 25 658 Hijriah, bertepatan tanggal 3 September 1260 Masehi. Bagaimana kisah heroik pahlawanan beliau ini? Saifuddin Qutuz adalah orang kepercayaan Sultan Al-Mu'izz Izzuddin Aibik dan anaknya Sultan Al-Mansur Ali. Salah satu prestasi terbesarnya adalah mengalahkan pasukan Mongol. Ketika Mongol sampai di wilayah Syam, mereka mengutus duta kepada Qutuz agar menyerah dan tunduk kepada Mongol. Tunduk kepada bangsa Asia Tengah yang telah menjelma menjadi kekuatan dunia. Kekuatan besar yang telah mengalahkan negeri sebesar Tiongkok. Tak ada satupun negeri-negeri timur mampu membuat mereka mundur. Qutuz membalas sikap Mongol ini yang menganggap remeh Daulah Mamluk dengan memenggal para utusan. Kemudian memajang kepala mereka di depan gerbang Suailah, salah satu gerbang di kota kuno Kairo, Mesir. Hal ini menegaskan sikap Daulah Mamluk. Mereka menyambut genderang perang yang ditabuh oleh Mongol terhadap negara-negara Islam. Peristiwa ini mengawali perang besar yang kita kenal dengan perang Ainun Jalut. Perang paling bersejarah dalam perjalanan kota Kairo. Perang yang atas izin Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan peradaban Islam dari keganasan bangsa Mongol. Kemudian kedua dari terakhir, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keempat, heroiknya Sultan Muhammad Al-Fatih. Pengepungan kota Konstantinopel, Konstantinia, bahasa Arabnya, terjadi pada 12 Ramadan. 12 Ramadan di bulan Ramadan juga, 805 Hijriah, bertepatan tanggal 5 April 1453 Masehi. Bagaimana kisah heroiknya? Muhammad Al-Fatih, Sultan Muhammad Al-Fatih adalah salah satu sultan dari Kesultanan Utsmani yang paling terkenal. Ia merupakan sultan ke-7 dalam sejarah Bani Utsmaniyah. Al-Fatih adalah gelar yang senantiasa melekat pada namanya, karena dialah yang mengakhiri dan menaklukkan kerajaan Romawi Timur yang telah berkuasa selama 11 abad. Saat peperangan dahsyat terjadi, benteng yang tak tersentuh sebagai simbol kekuatan Bizantium itu akhirnya diserang oleh orang-orang yang tidak takut akan kematian. Akhirnya, kerajaan besar yang berumur 11 abad itu jatuh ke tangan kaum muslimin. Sultan Muhammad Al-Fatih berhasil memasuki kota Konstantinopel. Sejak saat itulah ia dikenal dengan nama Sultan
Muhammad Al-Fatih yang artinya penakluk Konstantinopel. Ya. Dan yang terakhir, kisah yang kelima, heroik pemuda kemerdekaan Indonesia. Ya. Peristiwa-peristiwa penting menuju kemerdekaan Indonesia terjadi pada bulan Ramadan 1334 Hijriah, 1945 Masehi. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI dibentuk satu hari menjelang malam pertama bulan Ramadan. Ya. Pada tanggal 1 Ramadan, tentara sekutu menjatuhkan bom ke kota Nagasaki yang berakibat lumpuhnya kekuatan Jepang dan berada di ambang kekalahan perang. Keesokan harinya, pada tanggal 2 Ramadan, Soekarno dan Hatta dan juga Regiman menemui Marsekal Terauchi di Vietnam untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 6 Ramadan, Jepang menyerah pada pasukan sekutu hingga akhirnya para pemuda menyusun kerjasama dan siasat untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Pada malam harinya sekitar pukul 22.00 jam 10.00 tanggal 7 Ramadan, para pemuda yang dipimpin oleh Wikana mendatangi kediaman Soekarno untuk mendesak proklamasi kemerdekaan. Dilakukan malam itu juga. Namun pada dini hari tanggal 8 Ramadan, Soekarno dan Hatta diculik ke Rengas Dengklok. Bung Karno menuturkan bahwa sejak dari Saigon sudah merencanakan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, tepat hari Jumat di bulan Ramadan. Selama masa persiapan menuju kemerdekaan, Bung Karno meminta rekomendasi dari beberapa ulama. Tanggal 17 Agustus 1945 merupakan rekomendasi yang diberikan oleh Kiai Haji Abdul Mukti dari Muhammadiyah dan Kiai Haji Hashim Al-Asy'ari, yang memberikan kepastian kepada Bung Karno untuk tidak takut memproklamirkan kemerdekaan. Penculikan berakhir ketika Mr. Ahmad Subarjo menjemput Soekarno dan Hatta untuk kembali ke Jakarta. Pukul 3.00 pada waktu sahur Ramadan, teks proklamasi didiktekan oleh Bung Hatta dan ditulis oleh Bung Karno. Demikian beberapa kisah heroik di bulan terbaik di bulan Ramadan. Semoga kita dapat mengambil pelajaran sebanyak-banyaknya. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.